Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ala sayyidina ibn abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'da. Para pemirsa dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertemunya dengan Ramadan ini, Allah melimpahkan karunia-Nya terbesar bagi kita. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan kepada kita terus memperbaiki kehidupan-kehidupan yang telah lalu dan bergegas untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Pemirsa dimanapun jenengan berada, bahwasanya kita sering melakukan ibadah-ibadah, entah itu sholat, zakat, puasa. Namun pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari masih menyimpan sesuatu yang kurang baik dalam hubungan bermasyarakat, hubungan sosial kepada kanan kiri kita, tetangga kita, masih menyimpan dendam, masih menyimpan buruk sangka dan lain sebagainya. Terkadang mereka berpikir bahwasanya sudah sholat itu sudah baik, padahal sholat yang benar adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik adalah sholat yang bisa berimplementasi dalam kehidupan setelah sholat. Bukan hanya baik di dalam sholat, namun tentunya kita harus baik kepada sesama umat. Apapun yang ada, terutama kita di wilayah Bali ini, bertemu dengan berbagai macam karakter manusia, bertemu dengan berbagai suku, budaya, dan agama, warna kulit. Tentunya kita tidak akan mungkin untuk menyamakan persepsi kita dengan mereka. Maka kita harus selalu berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbaik sangka kepada manusia. Rasulullah Muhammad SAW mendawuhkan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, qalbunya, Allah akan memperbaiki apa yang keluar dari batin itu, berupa pandangan kita, berupa lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Berarti kita menjalankan syariat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, namun kita harus terus menaikkan tingkatan yang berikutnya, bahwasanya sholat yang baik, puasa yang baik, ibadah-ibadah sedekah yang baik kita gunakan untuk menuju murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah zahir yang batin yang baik, maka insyaallah yang keluar dari lisan kita akan baik. Namun ketika sudah kita mengerjakan sholat dan perbuatan-perbuatan yang nampak dalam kehidupan kita masih suka iri dan dengki, hasud dan lain sebagainya, maka sholatnya hanya sekedar seperti hanya senam saja, gerak turun naik turun begitu saja, tanpa ada bekas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita terus memperbaiki kehidupan kita, karena kita bertemu dengan makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan kita memperbaiki kolbu kita, terus mereview apa yang ada dalam kolbu kita, apa penyakit-penyakit diri kita, insyaallah Allah akan memperbaiki dohir kita. Seperti halnya kita punya penyakit dohir, punya penyakit mata, punya penyakit perut, punya penyakit hal-hal yang lain, kita segera berbenah, kita segera untuk lari ke dokter, mencari obat, bahkan mencari dokter yang spesialis agar cepat selesai, agar cepat sembuh penyakit tersebut. Namun kenapa penyakit batin kita diamkan begitu saja? Bahkan penyakit kolbu ini terkadang sampai menggerogoti hati kita, dan terus banyak penyakit-penyakit yang ada dalam hati sehingga hati tersebut menjadi mati. Hadirin pemirsa dimanapun panjenengan berada, mari kita terus berusaha
membersihkan kalbu kita dari apa? Dari dosa-dosa yang pernah kita lalui. Bertemu dengan Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan seluas mungkin. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah dan lain sebagainya, kita gunakan untuk membersihkan apa yang telah kita lakukan dulu-dulu. Mari kita tingkatkan puasa kita, bukan hanya sekedar puasa seperti anak-anak yang sudah ada, anak SD, anak SMP, mereka juga puasa. Mereka mampu menahan haus dan lapar dari pagi sampai sore, menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Namun kita, apakah kita mau sama dengan mereka? Tentunya kita harus dengan usia yang lebih banyak, usia yang lebih panjang. Mari kita perbaikin puasa kita. Dengan apa? Memperbaikin apa yang ada dalam kalbu kita. Insyaallah puasa kita sehingga menjadi puasa yang berkualitas dan bermakna dan berimplementasi 11 bulan berikutnya, yaitu setelah Ramadan. Hadirin pemirsa dimanapun panjenengan berada, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan syariat-syariat Allah, dan selalu diberi keistiqomahan untuk memperbaiki penyakit-penyakit yang ada, dan terus kita berbenah sehingga Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.